Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Rafli Kusumawardana dengan NIM 8111421542. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang telah saya buat mengenai waris yang mana apabila seorang istri memiliki kelebihan manfaat dari harta yang seharusnya dia dapat, atau bisa disebut dengan kontrol manfaat dari harta warisan si istri tersebut. Oke, contoh kasus yang saya buat adalah seperti ini. Jadi Alex merupakan anak dari pasangan Jonathan dan Sinta. Mereka telah menjalankan pernikahan selama 12 tahun, Jonathan dan Sinta tersebut. Namun di umur pernikahan mereka yang ke-13 tahun, Jonathan diketahui selingkuh dengan sekretaris di kantornya bernama Belinda. Akhirnya, Sinta menggugat cerai Jonathan dan hak asuh anak terhadap Alex tersebut jatuh kepada Sinta. Setahun setelah mereka bercerai, Jonathan menikah dengan Belinda dan dikaruniai dua orang anak bernama Alika dan Rafa. Mereka berdua menikah tanpa menggunakan perjanjian kawin. Di umur 57 tahun, Jonathan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal yang dialaminya. Oleh karena itu, Jonathan harus memberikan harta warisannya kepada istri dan anaknya. Berapa nominal warisan yang didapat oleh tiap anak dan istri dari Jonathan? Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harta bawaan Jonathan adalah senilai 50 juta. Yang kedua, harta bawaan Belinda senilai 20 juta. Yang ketiga, harta peninggalan bersama adalah 160 juta. Yang keempat, uang persatuan mereka bernilai 90 juta, di mana uang persatuan ini dihitung dari harta peninggalan bersama dikurangi dengan harta bawaan Jonathan ditambah harta bawaan Belinda, yang mana harta peninggalan bersama ini berjumlah 160 juta dikurangi harta bawaan Jonathan bernilai 50 juta ditambah harta bawaan Belinda bernilai 20 juta. Sehingga 160 dikurangi 70 adalah 90 juta. Rugi persatuan mereka adalah 0 rupiah. Harta cuma-cuma Jonathan ini bernilai 20 juta. Dan harta cuma-cuma Belinda ini bernilai 0 rupiah. Oke, maka dalam kasus ini terdapat satu orang suami yang mana bernama Jonathan, yang mana ia telah menyelesaikan perkawinannya dengan istri pertama, yaitu Sinta. Yang mana dari pernikahan pertama tersebut Jonathan dan Sinta mendapatkan satu orang anak, yaitu Alex. Setelah Jonathan menyelesaikan perkawinan dengan Sinta, ia melaksanakan perkawinan kedua, yang mana Jonathan menikah dengan Belinda. Yang mana dari perkawinan kedua ini mereka mendapatkan dua anak, yaitu Alika dan Rafa. Maka dalam hal ini Jonathan memiliki 4 ahli waris, yaitu istri yang kedua yang mana bernama Belinda, anak dari istri kedua Alika dan Rafa, dan juga anak dari istri pertama yaitu bernama Alex. Nah, mengapa istri dari pernikahan pertama Jonathan tersebut tidak menjadi ahli waris? Karena sudah tidak ada hubungan perkawinan antara mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau berapa besaran warisan yang didapat oleh tiap ahli waris tersebut. Nah, maka langkah pertama yang harus dihitung adalah berapa harta Jonathan dan juga berapa harta Belinda. Nah, untuk menghitung berapa harta keduanya, rumusnya adalah harta bawaan dari keduanya ditambah dengan setengah dari untung persatuan mereka atau setengah dari rugi persatuan mereka ditambah harta cuma-cuma mereka. Nah, kita pertama hitung harta bawaan dari Jonathan terlebih dahulu. Harta bawaan Jonathan ini rumusnya adalah maksud saya harta dari Jonathan terlebih dahulu. Harta Jonathan ini rumusnya adalah harta bawaan Jonathan ditambah 1/2 untung persatuan, karena mereka tidak memiliki rugi persatuan, maka dipilihnya adalah untung persatuan ditambah dengan harta cuma-cuma Jonathan.
yang mana harta bawaan Jonathan adalah bernilai 50 juta, ditambah 1/2 dari untung persatuan mereka adalah bernilai 90 juta, ditambah harta cuma-cuma Jonathan yaitu 20 juta. Yang mana hasilnya adalah 50 juta ditambah setengah dari 90 juta adalah 45 juta, ditambah 20 juta dari harta cuma-cuma Jonathan, sehingga hasilnya ada 115 juta. Yang kedua, kita menghitung harta Belinda. Harta Belinda ini rumusnya sama dengan harta Jonathan, yaitu harta bawaan Belinda bernilai 20 juta ditambah 1/2 untung persatuan mereka, yaitu 1/2 dikali 90 juta, ditambah dengan harta cuma-cuma Belinda, yaitu 0 rupiah. Maka hasilnya adalah 20 juta ditambah 1/2 dikali 90 juta adalah 45 juta, sehingga harta Belinda adalah bernilai 65 juta. Sehingga harta Jonathan adalah 115 juta dan harta Belinda adalah 65 juta. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai harta pewarisan Jonathan dan juga ahli waris dari Jonathan. Harta pewarisan Jonathan ini maksudnya adalah berapa harta warisan yang dapat Jonathan keluarkan untuk ahli warisnya mereka. Nah, untuk menghitung harta pewarisan Jonathan ini rumusnya adalah 1/2 dari HP plus, atau HP plus ini adalah harta peninggalan bersama antara Jonathan dan Belinda. Nah, harta peninggalan bersama Jonathan dan Belinda ini bernilai 160 juta. Maka harta warisan Jonathan ini adalah rumusnya 1/2 dikali 160 juta, yaitu 80 juta. Nah, kita udah dapat nih nilai harta yang harus dibagi warisannya kepada para ahli waris Jonathan. Karena ahli waris Jonathan ini ada 4, yaitu Belinda, selanjutnya ada Alika, Rafa, dan juga Alex. Maka rumusnya adalah 1/4 dikali dengan HWJ plus, yang mana HWJ plusnya tadi harta warisan Jonathan ya tadi kita udah dapat, yaitu 80 juta. Maka dihitung di sini menjadi 1/4 dikali 80 juta, yang mana hasilnya ada 20 juta. 20 juta ini artinya adalah setiap orang atau setiap ahli waris dari Jonathan ini berhak mendapatkan harta waris yaitu bernilai 20 juta. Oke, selanjutnya kita menghitung bagian yang didapat oleh Belinda. Karena tadi sudah dihitung tiap ahli waris Jonathan itu mendapatkan 20 juta, maka di si Belinda ini dia memiliki keuntungan nih, karena terdapat harta peninggalan bersama yaitu 160 juta. Mengapa ada harta peninggalan bersama? Karena dalam disebutkan tadi di soal bahwa antara Jonathan dan Belinda ini dia tidak melakukan perjanjian pranikah atau yang mana perjanjian pemisahan harta, sehingga harta yang dimiliki selama mereka menikah itu adalah harta milik bersama. Nah, harta milik bersama ini disebut dengan harta peninggalan bersama, yang mana nilainya adalah 160 juta. Sehingga Belinda ini mendapatkan harta peninggalan bersama dan juga harta dari ahli waris yang sudah tadi kita hitung, yaitu 20 juta. Nah, sehingga Belinda ini mendapatkan apabila kita tulis dalam rumus bahwa sehingga bagian dari Belinda ini adalah 1/2 dikali harta peninggalan bersama ditambah dengan AWJ atau ahli waris Jonathan, yang mana tadi bernilai 20 juta. Kenapa 1/2 dari harta peninggalan bersama? Karena ya harta peninggalan bersama itu kan milik Jonathan dan Belinda, sehingga perlu dibagi 2. Bagian yang didapatkan oleh Belinda adalah 1/2 dikali dengan harta peninggalan bersama, yaitu 160 juta ditambah dengan 20 juta. Yang mana hasilnya adalah 1/2 dikali 160 juta adalah 80 juta ditambah AWJ atau ahli waris Jonathan tadi 20 juta, sehingga bagian yang didapat oleh Belinda bernilai 100 juta. Karena bagian Belinda tadi mendapatkan senilai 100 juta, sedangkan tadi
harta Belinda ini hanya senilai 65 juta. Maka di sini berarti Belinda ini mendapatkan keuntungan atau manfaat dari adanya pembagian warisan ini. Nah, berapa manfaatnya atau keuntungan yang didapat Belinda? Yaitu senilai 35 juta, di mana dihitung dari 100 juta tadi bagian Belinda dikurangi harta Belinda, yaitu 65 juta. Sehingga keuntungan yang didapat oleh Belinda bernilai 35 juta. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kontrol manfaat. Nah, kontrol manfaat ini rumusnya adalah 1/4 dikali dengan 115 juta atau 1/4 dikali dengan hartanya Jonathan. Nah, yang mana hasilnya adalah 28,75 juta. Selanjutnya, kontrol manfaat ini fungsinya untuk apa sih? Kontrol manfaat ini fungsinya untuk menjaga keuntungan dari harta yang didapat oleh Belinda. Nah, tadi keuntungan dari harta yang didapat oleh Belinda ini senilai 35 juta. Nah, di mana harta yang didapat, keuntungan yang didapat tersebut harus dikontrol untuk tetap dibagi juga kepada para ahli waris yang lain, atau dalam kasus ini dibagi juga kepada anak-anak dari Jonathan. Nah, keuntungannya kita hitung melalui kontrol manfaat ini. Namun terdapat syaratnya nih dari kontrol manfaat, terdapat syarat dari pembagian kepada ahli waris yang lain ini. Nah, syaratnya itu adalah pembagian harta ini, pembagian keuntungan ini tidak boleh nominalnya lebih dari ahli waris nominal yang didapatkan oleh tiap ahli waris Jonathan tadi yang telah kita hitung, AWJ plus tadi. Nah, AWJ plus tadi kan bernilai 20 juta. Sedangkan kontrol manfaat yang telah tadi kita hitung adalah bernilai 28,75 juta. Sehingga yang kami ambil di sini adalah 20 juta ya. Karena kan tidak boleh melebihi, maka kita mengambil harta maksimalnya. Sehingga harta yang harus dibagi kepada anak-anak Jonathan atau ahli waris Jonathan yang lain adalah rumusnya, yaitu manfaat dari Belinda yang mana tadi 35 juta dikurangi dengan kontrol manfaat yang telah kita hitung. Karena tadi kontrol manfaatnya adalah 28,75 juta, sedangkan syaratnya adalah tidak melebihi 20 juta atau nominal ahli waris, nominal tiap ahli waris. Maka yang kita hitung di sini adalah kelebihan manfaat dari Belinda, yaitu 35 juta dikurangin 20 juta. Sehingga harta yang dapat dibagi kepada tiap ahli waris dari Jonathan itu adalah senilai 15 juta. Nah, 15 juta ini harus diberikan pada ahli waris yang lain secara rata. Nah, kali ini kita telah mencapai tahapan yang terakhir, yaitu sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal, berapa sih nominal atau besaran warisan dari tiap ahli waris yang didapat dari hasil perhitungan tadi. Yang pertama, kita menghitung dari harta warisan yang didapat oleh tiap-tiap anak dari Jonathan. Nah, tiap-tiap anak dari Jonathan ini mendapatkan harta warisan dihitung dari AWJ plus, yang mana tadi telah kita hitung yaitu senilai 20 juta ditambah dari kelebihan manfaat yang dari yang dibagikan secara rata tadi dari keuntungan dari Belinda. Nah, keuntungan dari Belinda tadi yang harus dibagi adalah senilai 15 juta. Nah, 15 juta ini harus dibagi rata kepada 3 anak dari Jonathan ini. Sehingga rumusnya adalah AWJ plus ditambah 15 dibagi 3. Nominal sebesar 20 juta ditambah dengan 5 juta, atau sehingga sama dengan 25 juta. Nah, sedangkan jumlah akhir yang didapat oleh Belinda ini rumusnya adalah bagian yang didapat oleh Belinda ditambah dengan kelebihan manfaat dari Belinda, yang mana
bagian dari Belinda ini, bagian yang didapat oleh Belinda ini bernilai 100 juta, ditambah dengan kelebihan manfaat dari Belinda adalah 15 juta. Sehingga harta yang didapatkan oleh Belinda adalah 115 juta. Sehingga sehingga kesimpulannya adalah harta yang didapat oleh tiap-tiap anak dari Jonathan ini bernilai 25 juta, dan harta yang didapatkan oleh Belinda atau istri dari Jonathan ini bernilai 115 juta. Oke, mungkin sekian contoh soal dan penjelasan mengenai kontrol manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.